Amerika Serikat lahir dari kerinduan banyak orang yang telah melakukan perjalanan ke sana dari dunia lama Eropa untuk bebas dari kekuatan kekaisaran yang telah mendominasi mereka selama berabad-abad. Untuk memiliki demokrasi, kebebasan, keadilan untuk semua dan mengambil kendali atas nasib mereka sendiri, kelahiran bangsa Amerika adalah salah satu yang menyakitkan. Pertama, dengan harus berperang melawan kekuatan Inggris dan kemudian melawan penduduk asli Amerika Utara. Di dalam dan dari luar pembatasan baru yang telah mereka nyatakan. Di antara banyak konflik, negara baru harus menetapkan hukum, sistem politik, dan bahkan budayanya sendiri yang tidak satupun berkembang dalam semalam. Perdebatan tentang perbudakan di Amerika sebenarnya mendahului deklarasi kemerdekaan itu sendiri di bawah pemerintahan Inggris. Budak masih merupakan faktor utama dalam perekonomian banyak negara, bagian khususnya di selatan, di mana ekspor utama adalah tembakau dan penggunaan budak untuk memanen tembakau dipandang hanya sebagai bagian dari tatanan alam yang akan berubah setelah April 1793 ketika penemu Amerika Eli Whitney membangun mesin gin kapas pertama yang dengan cepat dan mudah memisahkan serat kapas dari bijinya. Penemuan dari Whitney memiliki dampak hingga akhirnya memicu perang saudara. Begitu banyaknya pertikaian yang memuncak, perang saudara antara utara dan selatan terpecah. Juga karena sebuah partai politik menyalonkan Abraham Lincoln menjadi presiden dan Lincoln memenangkan kurang dari 40% suara. Presiden Lincoln baru saja menjabat, namun dia menghadapi krisis terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dengan harapan untuk menyelesaikan krisis secara damai, dalam pelantikannya sebagai Presiden PBB, negara bagian pada tanggal 4 Maret 1861, dia mengatakan ketakutan tampaknya ada di antara orang-orang di negara bagian selatan, bahwa dengan aksesi administrasi republik, properti mereka, dan perdamaian dan keamanan pribadi mereka akan terancam. Dan banyaknya negara-negara bagian yang memisahkan diri. Pertarungan hukum antara mereka yang mendukung praktik tersebut dan mereka yang menentang di pengadilan dan aula kekuasaan Amerika. Akhirnya perselisihan itu tentu saja menjadi medan perang yang nyata. Lebih banyak orang Amerika yang tewas dalam perang saudara Amerika yang berkecamuk di benua Amerika Utara antara tahun 1861 dan 1865 daripada dalam perang lain di mana orang Amerika telah bertempur sepanjang sejarahnya. Dampak perang saudara menuai kerugian besar yang karena perang berkepanjangan dengan serikat pekerja. Pertama, serikat pekerja memiliki pengaruh yang signifikan, populasi yang jauh lebih tinggi daripada konfederasi pada tahun 1861. Konfederasi terdiri dari sekitar 9,5 juta orang, tetapi angka ini termasuk sekitar 3,5 juta budak untuk menempatkan ini ke dalam perspektif modern populasi kota New York saja adalah 8,5 juta, tetapi pasukan konfederasi harus melindungi lebih dari 770.000 mil persegi tanah, bahkan sebelum 4 negara bagian terakhir bergabung setelah perang dimulai. Perang saudara mereka sekarang dikenang sebagai pertempuran Banteng Pertama. Dan sementara pertempuran telah lama berakhir, konsekuensi dari perang saudara terus dirasakan sampai hari ini di Amerika atas isu-isu seperti budaya dan tentu saja ras.